Kabupaten Belo beribu kota di Atambua. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Simbol-simbol berupa tugu di pusat-pusat kota Atambua mencerminkan persatuan dan keberagaman budaya aslinya. Banyak tradisi budaya bernilai luhur yang dimiliki daerah ini. Tarian tertua yang paling dikenal oleh daerah ini secara turun-temurun adalah tarian Likurai. Karena lajunya zaman modern, tarian yang memiliki arti luhur ini kian hari mulai ditinggalkan oleh kaum muda. Hal ini akan mengancam kelestariannya. Hanya ada sebagian kecil jumlah kaum muda yang masih mengenal tarian ini, namun hanya dimengerti sebagai tarian terima tamu. Padahal zaman dulu, tarian ini dilakukan untuk menyambut para pahlawan yang menang perang dan pulang membawa kepala pimpinan musuh yang dikalahkannya. Saat itu, seluruh warga mengungkapkan kegembiraannya lewat tari Likurai. Pertama-tama ita halo Likurai, halo uluk sera nama lautai ne tasurikuan. Tuir nika kalau ikut bahasa berarti wan feto ikut. Nia bahasa halo kalau ikut bahasa. Tuir nika ita halo sala no mulintadu ita hataru meo beto kamalalet tanola ala saat nain udurat nain so ihat sasahat ita kambata lorok hare lorok nia fon obei matau lorok narupa pata ulu kwe ta ala saat nain udurat nain talon alohat ita kam fini batar fini hare. Nia mai vonita halo sadantadu mulintadu. Nia vonita halo umano kotan tos no gladi. Feton na tauk nan na tauk feton. Lale tos la no gladi daun umala no kotan daun. Sekarang ita halo sadantau ita kuhingahan taulu ita tahola atau kau kalak atau liman makerek aim badain. Ala saat nain udurat nain tauluk tetu tuda lima los hori mah tetu ya sadan tiborok mulin tiborok sadan usaha mulin usaha hatadu hori Likurai bahasa ita kan sera nama lautai otu uang fetu ikun kalau ikun bahasa otu ita hatadu tia isi akan naran ita halok neter noktai halok neter ita tu ba fain feto ita ko tu feto ne taulu ori mai hasan sarania sadan no molin ane hakur kotan ane ita halo feto ne golin kotu nenu ita taulu na oras ne me turona hadat ita kan ike budai ni yamak tula tudi ni akan neter nok tait ne ahu tu to mai sianalo TV ho hi zalalak bakuk lalak pada daitasi ne ita TV mos ita halo ne na luarai sesurai beluan uan na aktian le seluan no kololuan. Menurut tokoh-tokoh adat dari kampung Tulatudik, desa Derok Faturene, Kabupaten Belo, mengisahkan bahwa pada zaman dulu tari Likurai dilakukan sebagai ungkapan kegembiraan
karena berhasil memenggal kepala monyet yang suka merusak tanaman-tanaman warga. Lalu dalam perkembangan di masa perang melawan musuh, maka tari likurai dilakukan untuk upacara persembahan dan untuk ungkapan rasa gembira karena menang perang dan berhasil memenggal kepala musuh-musuh mereka. Para pahlawan yang baru kembali dari medan perang, mereka biasanya gadis-gadis atau perempuan di dalam kampung itu, mereka pergi menjemputnya di luar batas perkampungan dengan membunyikan bunyi likurai atau kolo-kolo bumuk yang bernama manu ain. Manu ain itu dibunyikan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan sambil, jadi mereka berpukul sambil maju 2 kali dan mundur. Maju berarti mereka pergi untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan. Kemudian mereka mundur. Mundur itu mengajak para pahlawan itu untuk masuk karena sudah ditunggu oleh sanak keluarganya yang sudah ditinggalkan begitu lama. Tarian likurai memiliki 3 jenis pukulan dan gerakan badan yang memiliki arti masing-masing, yaitu pukulan manuain, pukulan seran amalau taek, dan pukulan koli ikun basa. Pukulan manuain dilakukan untuk menjemput para pahlawan yang pulang perang membawa kepala musuh. Penjemputan dilakukan di pagar batas masuk perkampungan. Kepala musuh itu diantar ke halaman rumah adat atau di benteng pertahanan, kemudian diletakkan di atas batu pemujaan yang disebut sadan. Setelah itu, penari melakukan pukulan yang bernama koli ikun basa. Pukulan koli ikun basa dilakukan untuk memanggil anak dari sang penguasa alam raya untuk hadir menyaksikan kepala musuh yang telah dipenggal. Pukulan koli ikun basa dilakukan bertalu-talu, penuh semangat sebagai tanda kegembiraan yang meluap-luap. Setelah pukulan koli ikun basa, para penari melakukan pukulan untuk mengundang sang penguasa alam raya, yaitu pukulan seran amalau taek. Pukulan seran amalau taek adalah pukulan sakral berupa pemujaan pada sang kuasa karena perlindungannya, sehingga mereka mampu menang dalam peperangan melawan musuh. Orang yang kita agung-agungkan itu seran amalau taek. Dia berpesan hanya dalam bentuk pukulan, bunyi. Nama ayah daripada seran ama ini Taisurik. Dari Taisurik menurunkan anak, dia mendapat anak namanya Lautaek. Dari Lautaek mendapat anak namanya Seran. Oleh karena itu, Seran sama Lautaek itu adalah Taisurik tadi. Jadi Taisurik inilah yang dianggap sebagai Tuhan bagi mereka. Seran amalau taek dianggap sebagai orang yang paling berkuasa atas langit dan bumi dan memiliki anak yang bernama koli ikun basa. Menurut pengakuan para tokoh-tokoh adat Belu, mereka membenarkan bahwa sesuai keasliannya dari zaman dulu, tari likurai hanya memiliki 3 jenis pukulan asli, yaitu pukulan manuain, pukulan koli ikun basa, dan pukulan seran amalau taek. Karena perkembangan zaman, tari likurai dikembangkan gerakan-gerakannya untuk berbagai acara-acara pemerintahan, gereja, dan adat istiadat.